Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama kami di podcast Semoga Sukses. Kali ini kami akan membuat podcast dengan topik yang sangat menarik, yaitu topik mengenai pemerintahan daerah Greenland dan bagaimana hubungannya dengan pemerintahan pusat di Denmark. Hello, meu Deus. Kali ini bersama saya Risa Amelia Sari dengan NIM 23040674 dan rekan saya Rayyan Alaudin Rahman dengan NIM 230406742129. Jadi topik kali ini sangat berhubungan erat dengan mata kuliah kami, yaitu administrasi pemerintahan daerah. Jadi kita bisa sekalian belajar nih mengenai praktik pemerintahan daerah yang diterapkan oleh negara selain negara Indonesia. Nah, saat ini kami bersama teman-teman dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara dari kelas 2023C yang akan menemani kita selama beberapa waktu ke depan. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri bisa memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Tama, sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Jaya Pratama dengan NIM 230406742127. Perkenalkan, nama saya Aulia Dufi Susdanilum dengan NIM 230406742125 dan saya Nifty Huria dengan NIM 230406742154. Nah, dari teman-teman sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sangat baik. Baru-baru ini kan Surabaya kayaknya lagi musim hujan ya. Gimana tanggapan kalian dengan keadaan Surabaya saat ini? Kalau saya sendiri sih sangat bersyukur ya, karena dengan hujan saya bisa merasakan angin yang sejuk gitu. Silakan. Untuk Mbak Aul sendiri? Kalau saya sih kayak kedinginan ya teman-teman di kos, tapi sangat enak karena tidak merasakan kepanasan lain. Untuk Mbak Hanif? Dari aku sendiri sih seru ya, Surabaya jarang-jarang nih hujan gitu. Akhirnya bulan ini Surabaya hujan, jadi senang banget sih. Nah, untuk Mas Host sendiri, bagaimana tanggapannya dengan cuaca Surabaya saat ini? Ya, walaupun Surabaya akhir-akhir ini memang hujan, tapi tetap sering PHP sih. Kan biasanya cuma mendung di Surabaya, akhirnya tetap panas. Nah, untuk saat ini kita masuk ke pembahasannya ya guys ya, karena mungkin perkenalannya dan kabarnya dari teman-teman kan sudah diketahui. Mungkin sekarang langsung masuk ke pembahasannya aja, yang akan dipandu oleh Mas Host kita. Oke, setelah sesi perkenalan selesai, selanjutnya kita akan memasuki di sesi pembahasan. Tapi sebelumnya nih, kira-kira teman-teman mengetahui apa aja sih mengenai hubungan Greenland dan Denmark nih? Nah, sebelum masuk ke hubungan antara Greenland dan Denmark, ada baiknya kita tahu dulu nih, Greenland itu apa sih? Greenland itu di mana sih gitu ya kan? Benar. Nah, jadi Greenland itu adalah pulau terbesar di dunia, nomor 1 teman-teman. Greenland adalah pulau terbesar di dunia. Negara ini terletak di antara Samudra Arktik dan Samudra Atlantik. 3/4 Greenland ditutupi oleh satu-satunya lempeng es abadi selain Antartika. Greenland memiliki penduduk 56.653 jiwa pada 2021. Kurang lebih sepertiga penduduknya tinggal di Nuuk, ibu kota sekaligus kota terbesar. Kapal feri Arctic Umiaq Line menghubungkan berbagai kota dan permukiman serta menjadi transportasi utama di Greenland Barat. Jadi lebih besar daripada pulau-pulau di Indonesia kayak Papua, Borneo, dan lain-lain. Wow. Nah, setelah itu letaknya itu di
sebelah timur Kanada dan bagian dari lingkar Arktik. Nah, kemudian kita masuk ke hubungannya dengan negara Denmark sendiri. Meskipun berada di bawah kedaulatan Denmark, Greenland memiliki pemerintahan sendiri yang mengatur banyak urusan domestik. Nah, Greenland sendiri juga merupakan wilayah otonom di kerajaan Denmark yang memiliki sejarah dan dinamika politik yang sangat unik. Di sini mari kita mulai dengan sedikit latar belakang tentang Greenland sendiri. Ya, jadi pemerintahan daerah Greenland diatur oleh pemerintah Greenland sendiri ya, yang dibentuk pada tahun 1979. Sebelumnya, Greenland itu merupakan koloni Denmark, tetapi kemudian mendapat status otonomi yang lebih besar sekarang, guys. Nah, sebelum mendapatkan hak otonom dari pemerintahan Denmark, ada nggak sih sejarah dari Greenland itu sendiri? Nah, ada nih, Greenland sendiri ditemukan pertama kali oleh para pemburu dari Kanada yang melintasi Selat Bering sekitar 4.500 tahun yang lalu. Wow, sangat lama ya. Ya, Nah, orang-orang ini kemudian bergabung dengan budaya Thule yang tiba sekitar abad ke-13 Masehi. Inuit keturunan Thule masih menjadi mayoritas suku yang mendiami wilayah Greenland itu sendiri sampai saat ini. Nah, pada tahun 1721, penjelajah Denmark yang bernama Hans Paulsen EGD tiba di Greenland dan itu menandai awalnya penjajahan di Denmark sendiri. Greenland menjadi koloni Denmark pada tahun 1814 dan sejak itu tetap menjadi bagian dari Denmark sendiri. Jadi Greenland diberikan wewenang pemerintahannya sendiri di sebagian besar wilayah oleh Home Rule of Act pada tahun 1979, dan pada tahun 2008 ia mengambil alih tanggung jawab untuk sebagian besar urusannya sendiri kecuali pertahanan dan hubungan luar negeri. Hal ini juga diterapkan di beberapa daerah di Indonesia loh. benar juga ya. Salah satu contohnya itu seperti di daerah Jogja, bukan? Nah, daerah Jogja sendiri setahu saya memiliki hak otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang kemudian dari pemerintahan daerah sendiri menjalankan hak otonom tersebut yang masih berpegangan dengan peraturan perundang-undangan. Benar begitu? Ya, salah satunya yang unik adalah pemilihan pemimpin di daerah Jogja sendiri masih menerapkan sistem silsilah, di mana diambil dari silsilah keluarga kesultanan sendiri. Nah, bener banget nih. Jogja masih menerapkan tradisi tradisional dalam pemilihan mereka nih. Berbeda dengan Greenland yang sama-sama daerah otonom, tetapi pemilihannya masih dipilih oleh masyarakat mereka sendiri loh. Tapi sebelumnya nih, buat pemerintahan di Greenland sendiri itu saat ini seperti apa ya? Nah, satu hal yang menarik adalah bagaimana pemerintahan ini berfungsi. Pemerintahan Greenland dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Jadi beda lagi dengan yang di daerah istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh gubernur. Di Greenland ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang saat ini dijabat oleh Knut Boruk EGD. Beliau merupakan pemimpin dari partai politik Inuit Ataqatigiit. Pemerintahan daerah Greenland terdiri dari premier dan parlemen yang memiliki kekuasaan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini. Ini termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, Greenland memiliki kesempatan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dan aspirasi masyarakat. Nah, apa sih Inuit Ataqatigiit itu? Inuit Ataqatigiit itu adalah partai yang berfokus pada isu-isu lokal, termasuk lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat Inuit. Ini tuh menunjukkan bagaimana politik lokal itu sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi masyarakat di Greenland itu sendiri. Nah, kita kan udah mengetahui sebagian besar informasi dari Greenland nih. Nah, saya pengen tahu bagaimana pemerintahan dari daerah Greenland itu sendiri. Nah, pemerintahan daerahnya juga memiliki dewan legislatif yang disebut
banget sih satu. Dewan ini tuh berfungsi untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Greenland. Nah, menariknya lagi, pemilihan untuk Dewan Legislatif ini dilakukan secara demokratis. Namun, ada tantangan tersendiri mengingat banyak daerah di Greenland yang sulit sekali dijangkau, yang bisa mempengaruhi persepsi pemilih. Nah, kalau teman-teman lihat di peta yang nanti akan muncul di sini nih, tuh wilayah di Greenland itu bener-bener sangat ekstrim ya, sangat bersalju, lereng-lereng, gunung, bukit sangat ekstrim, dan itu pastinya sangat menyulitkan dari proses demokrasi itu sendiri. Nah, selain tantangan dari geografis, ada juga tantangan ekonominya. Greenland itu sangat bergantung pada bantuan keuangan dari Denmark yang merupakan bagian penting dari anggaran pemerintah daerah sendiri. Nah, tepat sekali. Jadi ini tuh jadi perdebatan tersendiri loh di masyarakat Greenland. Banyak yang berpendapat bahwa mereka perlu lebih mandiri secara ekonomi agar dapat mengatur diri mereka sendiri tanpa bergantung pada Denmark. Namun, ketergantungan ini juga berarti ada dukungan yang terus-menerus dari pemerintah Denmark dalam bentuk subsidi dan investasi. Ini membantu mempertahankan layanan publik yang ada di Greenland seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, jadi secara spesifik itu bagaimana sih hubungan birokrasi dari pemerintahan daerah Greenland dengan pemerintahan pusat di Denmark? Jadi secara spesifik itu hubungan antar kedua pemerintahan ini adalah Greenland masih di bawah naungan pemerintahan Denmark. Pemerintahan pusat Denmark itu yang memberikan hak otonom kepada Greenland sendiri untuk mengurusi kebutuhan daerahnya sendiri, kecuali di pertahanan dan urusan luar negerinya. Sekali, jadi urusan pertahanan dan urusan luar negeri dari Greenland itu masih diatur oleh pemerintahan Denmark. Tapi nih ya, gimana sih hubungan antara pemerintahan Greenland dan juga pemerintahan Denmark? Apakah ada kayak suatu ketegangan atau kerjasama yang signifikan? Nah, hubungan mereka itu sangat kompleks ya. Secara umum ada kerjasama yang baik, tetapi kadang-kadang itu adanya perbedaan dalam pada sudut pandang, terutama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alamnya. Sumber daya alam Greenland itu seperti mineral dan minyak. Nah, hal ini tuh menjadi titik penting dalam diskusi antara kedua pemerintahan. Banyak yang melihat potensi ekonomi yang besar, tapi juga ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosialnya. Benar, dan masyarakat Greenland seringkali menginginkan agar keputusan tentang sumber daya alam ini dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan lokal. Mereka ingin suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan. Nah, salah satu contohnya adalah penolakan terhadap eksplorasi minyak di daerah-daerah tertentu yang mereka itu masih menganggap itu penting untuk lingkungan dan budaya masyarakat Inuit sendiri. Nah, sementara itu pemerintahan Denmark juga harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan politiknya. Ini menciptakan dinamika yang terkadang bisa tegang. Jadi di satu sisi ada keinginan ekonomi yang lebih besar, dan di sisi lain ada ketergantungan pada dukungan dari Denmark. Ini adalah dilema yang nyata bagi masyarakat Greenland. Selain itu, ada isu identitas mengingat orang-orang yang menghuni Greenland itu memiliki ras yang berbeda dengan orang-orang yang berada di kerajaan Denmark. Nah, karena hal itu, banyak orang Greenland merasa bahwa budaya mereka perlu dilestarikan dan diperkuat, terutama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Nah, maka itu pendidikan dan promosi bahasa Inuit itu sangat penting. Pemerintah daerah sana berusaha untuk mengintegrasikan budaya lokal memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah. Wow, sangat menarik sekali ya melihat bagaimana masyarakat Greenland dalam mempertahankan tradisi-tradisi mereka sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Nah, sebelum kita akhiri diskusi pada hari ini nih, mari kita bahas sedikit tentang masa depan pemerintahan daerah Greenland. Kira-kira apa sih yang bisa kita harapin? Nah, kedepannya ada kemungkinan nih bahwa Greenland akan terus berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Lalu ini bisa termasuk lebih banyak kontrol atas sumber daya alam dan kebijakan luar negerinya. Juga, perubahan iklim bisa menjadi faktor besar yang mempengaruhi baik Greenland maupun hubungannya dengan Denmark. Dengan mencairnya es, ada peluang baru untuk eksplorasi, tetapi juga tantangan lingkungan yang serius. Dan yang terakhir nih, sangat penting untuk dicatat bahwa suara masyarakat Greenland akan menjadi kunci dalam menentukan arah masa depan mereka. Itu mungkin hal yang paling penting bukan dalam pemerintahan. Mengingatkan kita bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal dan memperhatikan kepentingan masyarakatnya itu sendiri. Setuju sih, Kak. Nah, setelah mendengar penjelasan dari kalian semua, apa kesan dan pesan yang kalian rasakan setelah mengetahui pemerintahan Greenland dan Denmark ini? Serta bagaimana sih menurut kalian penerapannya di Indonesia? Menurut saya, kesan yang dapat diambil tuh tentu sangat unik sekali ya. Kita jadi belajar hal-hal baru yang mungkin jadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita sendiri. Namun, saya sejujurnya agak out of topic, tapi saya sangat kagum bagaimana Greenland itu ternyata banyak sekali ya masyarakatnya dengan suhu se-ekstrim itu dan geografis yang sangat ekstrim, tapi bisa dihuni sangat banyak orang gitu. Mungkin untuk kesan yang selanjutnya? Nah, kalau dari aku sendiri tuh kayak sangat menambah wawasan ya, apalagi kita kan sedang mempelajari mata kuliah Pemda, jadi kita itu dapat mengetahui beberapa penerapannya itu di negara lain, jadi kita dapat mengetahui praktiknya, bukan hanya teorinya saja. Kalau dari aku sendiri nih, pembahasannya itu sangat menarik ya guys, karena di Indonesia sendiri juga ada penerapannya di daerah istimewa Jogja. Sayangnya dari aku sendiri, aku belum pernah nih ngerasain daerah otonom yang begitu, karena aku juga dari Jawa Timur gitu sih. Wow, ternyata sangat menarik ya pendapat dari teman-teman ini. Bener sekali. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah membantu kami Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah membantu kami dalam penjelasan mengenai topik kami di podcast ini. Semoga topik ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang telah mendengarkan podcast kami pada hari ini tentang pemerintahan daerah Greenland dan juga hubungannya dengan Denmark. Semoga informasinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi sampai sini podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tell me what is the point of nothing inside the cold days. Can we talk